Ya, mungkin langsung di slide satu. Ya, jadi saya tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Galih bahwa BI akhirnya memutuskan kembali untuk menahan BI 7 days reverse repo rate di 5,75%. Jadi memang ini sudah sesuai ekspektasi ya. Jadi BI sudah beberapa bulan menahan suku bunga BI 7 days reverse repo rate ya. Jadi kalau kita melihat berbagai kondisi saat ini ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, termasuk juga kondisi market saat ini, jadi memang sepertinya keputusan untuk menahan BI 7 days itu sudah merupakan opsi yang terbaik untuk dilakukan saat ini ya, mengingat meskipun kondisi ekonomi di dalam negeri relatif cenderung melambat, namun kalau kita lihat tekanan terhadap rupiah juga masih cukup besar ya, mengingat adanya potensi ya, cukup besar potensi untuk kembali dinaikannya suku bunga suku bunga kebijakan di beberapa negara maju, terutama dari Amerika Serikat ya, dan juga Inggris dan Eropa. Meskipun kita lihat bahwa kondisi inflasi di dalam negeri itu sangat manageable, dan kita perkirakan trennya masih akan terus menurun sampai dengan akhir tahun, baik dari sisi CPI inflation maupun dari sisi core inflation. Dan kalau kita lihat sepanjang bulan Juli, memang harga-harga bahan makanan itu relatif lebih terkendali. Dan berdasarkan komponen memang baik dari sisi core inflation, kemudian harga yang diatur oleh pemerintah dan juga volatile food itu trennya cenderung mengalami penurunan. Dan kita merasa bahwa di bulan Juli nanti sepertinya bahkan bisa lebih rendah lagi ya, baik dari CPI maupun dari core inflation. Next. Ya, jadi seperti saya katakan tadi ya, jadi sebagian besar harga-harga bahan makanan ya, termasuk daging sapi, minyak minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam, dan beberapa komoditas lainnya itu cenderung mengalami penurunan ya. Jadi produksinya lebih baik, masa panennya juga relatif cukup kondusif ya, mengingat iklimnya itu tidak terlalu terjadi iklimnya ekstrim sepanjang bulan Juli, sehingga distribusi maupun produksi bahan-bahan makanan itu cukup baik, cukup terkendali, dan kita cukup optimis bahwa inflasi di bulan Juli, terutama kalau dari sisi IHK, itu akan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di bulan Juni. Next. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa memang kondisi ekonomi di dalam negeri itu cenderung melambat ya, terlihat dari adanya penurunan impor ya. Jadi kalau kita perhatikan hampir seluruh kategori ya, baik dari impor barang-barang konsumsi, kemudian impor bahan baku dan impor barang modal itu relatif menurun ya, atau melambat sepanjang semester 1 2023 dibandingkan dengan semester 1 2022 ya. Dan sepertinya juga memang kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan jumlah uang beredar ya, memang BI itu masih melakukan pengetatan, dan ini juga berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi di dalam negeri. Dan sepertinya memang kalau kita lihat sampai dengan sepanjang akhir tahun atau sepanjang tahun 2023 ini, growth-nya itu most probably akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Next. Ya, jadi memang di satu sisi inflasi menurun, kemudian pertumbuhan ekonomi domestik juga melambat, tapi di sisi lain memang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa tekanannya juga masih cukup besar terhadap rupiah. Kemarin rupiah itu agak sedikit menguat ya, tapi dalam sekitar sepekan terakhir masih relatif di kisaran 15.000. Ya, ini memang karena disebabkan oleh uh, hampir dapat dipastikan ya, besok itu The Fed akan memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, dan ini akan diikuti oleh ECB di tanggal 27, dan juga BOE atau Bank of England, Central Bank Inggris ya, di tanggal 3 Agustus, dan uh, besar kemungkinan mereka masih akan menaikkan masing-masing sebesar 25 basis point. Dan kalau berdasarkan dengan pricing dari market ya, mereka
berspekulasi bahwa kenaikan di bulan Juli ini merupakan yang terakhir kalinya. Namun memang kalau kita lihat dengan adanya perkembangan dari kondisi ekonomi Amerika Serikat yang memang CPI-nya sudah menurun, namun ke beberapa bulan ke depan kami menilai ada potensi untuk naik ya. Jadi kita harus tetap waspada bahwa akan ada sinyal yang hawkish yang diberikan oleh Jerome Powell. Dan memang meskipun hampir dapat dipastikan bahwa besok itu naik ya, tapi market itu lebih akan menunggu sinyal yang diberikan oleh Jerome Powell, terutama apakah ada petunjuk atau ada semacam indikasi ya yang diberikan tentang langkah yang akan dilakukan di bulan September nanti. Dan kemungkinan memang hal ini akan memicu volatilitas yang masih akan tetap tinggi dan tekanan rupiah juga masih akan tetap tinggi. Next. Ya, kalau kita lihat ya, menjelang adanya pertemuan dari FOMC, memang kecenderungan volatilitas yang terjadi di imbal hasil atau yield dari obligasi negara ya, US Treasury itu cenderung mengalami rebound ya. Kemarin dalam beberapa hari terakhir itu mengalami kenaikan dan ini menyebabkan selisih atau spread dengan SBN yang tenor yang sama itu semakin mengecil dan kita lihat ini akan bisa menyebabkan ya semakin kecil spreadnya antara yield dari US Treasury dengan SBN tenor 2 tahun itu bisa menimbulkan volatilitas ke depan. Dan memang Bank Indonesia itu masih melakukan intervensi ya, operation twist ya, dengan menjual imbal hasil tenor 2 tahun ya, agar untuk menjaga spreadnya bisa tetap atraktif. Dan kalau kita lihat ya memang ke depan seharusnya masih ada kemungkinan yieldnya itu masih akan naik untuk US Treasury. Sehingga memang untuk saat ini sendiri Bank Indonesia masih akan harus tetap fokus kepada stabilitas ya, karena kalau misalkan Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga itu akan cukup beresiko untuk memicu volatilitas ke depan. Next. Ya, jadi selain dari sisi sentimennya memang yang tidak terlalu mendukung penguatan rupiah, dari sisi fundamental juga kalau kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir atau sepanjang kuartal 2 2023 itu external balance kita atau surplus neraca perdagangan kita tuh cenderung menurun ya, dengan surplusnya itu turun di kuartal 3 menjadi sekitar 7,8 miliar ya, atau menurun dibandingkan dengan 12,1 miliar di kuartal 1 2023. Dan kemungkinan ini juga akan diikuti oleh penurunan dari current account surplus, karena kalau kita lihat dari chartnya itu korelasinya itu cukup besar, dan ini menunjukkan bahwa sepertinya secara fundamental external balance kita meskipun masih surplus itu cenderung menurun dan secara fundamental juga kurang mendukung buat untuk penguatan rupiah. Dan kalau kita lihat sepanjang bulan Juli ini tuh rupiah cenderung flat ya, di mana di tengah kondisi dolar yang juga menurun, dan sebagian besar mata uang lainnya baik dari negara maju maupun negara berkembang itu cenderung sebagian besar mengalami apresiasi, sementara rupiah itu relatif flat di kemarin tuh ditutup di sekitar 14.990-an ya. Jadi memang dengan kondisi ekonomi domestik yang melambat, kemudian inflasi yang menurun, namun di sisi lain tekanan terhadap rupiah masih cukup besar, dan the Fed itu masih akan menaikkan suku bunga. Jadi kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 ini, ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga itu cukup kecil, dan sepertinya memang masih cukup fokus kepada stabilitas, untuk menjaga stabilitas. Namun di sisi lain memang kemarin Bank Indonesia menyatakan bahwa memberikan kembali kebijakan yang longgar di sisi makroprudensial ya, yang dengan tujuan untuk mendorong kredit di sektor-sektor yang menjadi prioritas saat ini. Jadi mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih, selamat pagi.